Selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan Selasa pagi. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan dan juga merenungkan firman-Nya. Tetapi terlebih dahulu marilah kita masuk di dalam saat teduh. Kita mulai persekutuan dan doa pagi Selasa ini dengan pengakuan bahwa pertolonganku berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bersama kita hendak menghayati setiap berkat Tuhan dan perjalanan hidup kita. Dan kita akan memasuki di dalam penyembahan kita. Kita akan pujikan lagu Pelangi Sehabis Hujan. Kita akan bersama meresapi setiap syair pujian ini. Pelangi Sehabis Hujan. Meresapi setiap pujian tadi, setiap ketika dan juga kita melihat ketika turun hujan, pasti setiap orang mendambakan akan hadirnya pelangi. Karena di situ ada sebuah harapan, ada cuaca yang cerah kembali. Begitu juga dengan halnya firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di kesempatan ini. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah,
kesempatan, dan waktu yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau boleh membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini, kami meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami dan telinga kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Maka dari itu berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan, dan juga meresapi firman Tuhan di pagi ini. Adapun firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Ayub 42, ayatnya yang kedua, yang demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Yang berbahagia siap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada. Pada kesempatan hari ini melalui kitab Ayub 42 ayatnya yang kedua, kita hendak meresapi dan menghayati firman Tuhan ini dengan sebuah tema, ada rencana Tuhan di balik masalah. Ada rencana Tuhan di balik masalah. Jemaat kekasih Tuhan, tentu setiap kita memiliki pandangan yang sama, bahwa orang yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dari yang namanya problem. Setiap orang yang masih menghirup di dunia ini, itu senantiasa diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Dan kalau kita melihat di setiap perjalanan kehidupan kita, masalah itu hadir tanpa pandang bulu. Masalah itu hadir di sepanjang kehidupan manusia, kapan saja, sumbernya dari mana saja, dan dalam bentuk apa saja. Meskipun permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan manusia tanpa pandang bulu, tanpa memandang waktu, tempat, dan juga bentuknya. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, ketika masalah itu datang dalam hidup kita, sikap apa sih yang kita munculkan? Respon apa sih yang seringkali kita wujudkan ketika kita diperhadapkan dengan problem, ketika diperhadapkan dengan permasalahan yang ada itu? Tentu kita akan menemukan beragam respon ketika seseorang itu diperhadapkan dengan problematika kehidupan. Ada orang yang memiliki respon cuek, karena sudah terbiasa ada masalah, ya sudahlah sambil lalu. Tapi ada juga orang yang baper, sehingga dia kalah dengan masalah, sehingga dia justru semakin berlarut-larut dalam permasalahan itu, dan pada akhirnya membuat orang itu kehilangan semangat, membuat orang itu kemudian memiliki pikiran yang negatif akan masalah yang senantiasa datang dalam kehidupannya. Namun, kita juga pernah menemui bahkan mewujudkan sikap yang ketiga, yakni menjadi seorang pejuang, di mana dia berusaha mencari solusi, di mana dia berusaha mencari jalan keluar, sehingga setiap permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah sekarang, kita masuk tipe yang mana? Apakah kita masuk dalam tipe orang yang cuek,
tipe orang yang baperan, atau menjadi seorang yang pejuang? Tentunya agar setiap kita itu semakin dikuatkan, maka pada pagi ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang populer dalam hidup kita. Salah satu tokoh yang kita kenal. Siapakah dia? Dia adalah Ayub. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama membaca kitab Ayub secara seutuhnya, terkhusus di dalam pasalnya yang pertama dan kedua, kita boleh melihat sosok Ayub itu. Ayub adalah orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Hidup senantiasa takut akan Allah dan bahkan hidupnya itu menjauhi kejahatan. Dan secara keturunan, Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Bahkan dari segi kekayaan, Ayub itu memiliki kekayaan yang berlimpah. Ada 7 kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan memiliki budak-budak yang banyak. Sehingga Ayub itu dikenal dengan orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun, ketika kita membaca di dalam pasalnya yang kedua, tiba-tiba Ayub itu jatuh sakit. Dia ditimpa dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Dan itu berlangsung sangat lama. Tidak hanya sakit penyakit saja yang ditimpa ataupun yang diterima Ayub. Ayub juga diperhadapkan dengan masalah yang tidak ringan. Ketika dia sedang menghadapi sakit parah. Dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya, sehingga membuat dia tidak berdaya. Ayub menghadapi permasalahan yang berikutnya, yakni istri Ayub tidak memberikan support kepada dia. Istri Ayub tidak memberikan semangat kepada dia. Justru istri Ayub itu mengocok-ocoki Ayub untuk mengutuki dan meninggalkan Allah yang selama ini dia sembah. Tentu ini merupakan hal yang tidak ringan. Pendamping yang dia kasihi ketika dia sedang menghadapi permasalahan hidup berkaitan dengan kelemahan fisik. Istri Ayub tidak memberikan dukungan. Justru dia mengocok-ocoki agar supaya Ayub itu mengutuki dan meninggalkan Allah. Namun Ayub tidak ikut arus apa yang menjadi ocok-ocokan ataupun apa yang menjadi masukan dari istri Ayub. Dia tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi imannya kepada Allah. Dan permasalahan itu tidak hanya berhenti di situ saja. Tapi ketika Ayub diperhadapkan dengan permasalahan kelemahan fisiknya, ketika dia memiliki sahabat, justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Sahabatnya itu justru memberikan sesuatu yang memojokkan diri Ayub. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita rasakan, penderitaan Ayub itu bertubi-tubi. Masalah yang dihadapi oleh Ayub itu silih berganti. Namun di sana kita boleh melihat ketegaran, kita boleh melihat ketabahan dalam diri Ayub. Apa sih yang menjadikan Ayub itu bisa menjadi pribadi yang tegar, bisa menjadi pribadi yang tabah dan kuat, dikala dia harus menghadapi permasalahan kehidupan yang tidak ringan? Mengapa Ayub bisa mewujudkan sikap tegar, tabah, dan bahkan tetap setia kepada Allah? Kunci dan jawabannya ada di dalam pasal 42 ayatnya yang kedua di kitab Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kunci yang membuat Ayub bisa menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat dan tabah. Karena Ayub memiliki keyakinan. Ayub memiliki keteguhan.
dan iman pada Allah. Dia yakin dan beriman bahwa apa yang terjadi, apa yang harus dialami dan dijalani oleh Ayub itu masih dalam kendali Allah. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Serta Ayub juga mengimani bahwa di dalam permasalahan yang sedang dia hadapi itu, Allah turut bekerja di dalamnya. Ada berkat yang telah disiapkan oleh Allah bagi Ayub ketika dia mampu untuk mewujudkan kesetiaan kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita boleh merasakan dan melihat dalam hidup kita masing-masing, kita juga sering diperhadapkan dengan masalah. Baik itu masalah relasi antara suami dan istri, permasalahan perekonomian, permasalahan antara orang tua dengan anak ataupun menantu, permasalahan berkaitan dengan pekerjaan, ataupun kita sebagai anak diperhadapkan dengan permasalahan tentang studi kita. Ketika kita harus menghadapi berbagai permasalahan yang ada, kita diajak untuk jangan mudah stres, jangan mudah berputus asa, tetapi kita senantiasa dimotivasi untuk terus belajar, dan belajar. Seperti Ayub, menjadi pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang senantiasa kuat dan juga tabah. Tapi bagaimana caranya agar supaya kita bisa belajar seperti Ayub? Tentunya melalui firman Tuhan di pagi ini, marilah kita bersama-sama diajak untuk bisa melakukan sikap meeting. Apa itu sikap meeting? Me-nya itu mengintrospeksi diri. Kita diajak untuk menilik dalam diri kita masing-masing, mengintrospeksi dalam hidup kita masing-masing, bahwa ketika permasalahan itu harus kita hadapi, penderitaan itu harus kita hadapi, kita yakini bahwa ada tujuan di dalam penderitaan itu, ada tujuan di dalam permasalahan itu. Mungkin menjadi cambuk untuk kita, untuk menyadarkan diri kita akan kesalahan dan juga tingkah laku kita, sehingga hidup kita itu senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisa juga melalui permasalahan dan penderitaan yang ada, itu semakin mendewasakan hidup kita, mendewasakan iman kita untuk senantiasa berpegang kepada Allah dan mengandalkan Dia. Me. Lalu T-nya adalah tetaplah bersyukur dikala permasalahan itu datang dalam hidup kita. Karena setiap kita tidak bisa mengelak dari permasalahan. Ketika kita mampu untuk bersyukur, maka kita akan dimampukan untuk bisa melihat bahwa di balik permasalahan dan penderitaan yang ada itu, Tuhan pasti punya rencana. Sama seperti pujian tadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita harus menghadapi masalah dalam hidup kita, jadilah seperti Ayub yang mampu mewujudkan sikap meeting, mengintrospeksi diri, dan juga tetaplah bersyukur dikala menghadapi masalah. Amin. Bersama kita renungkan firman Tuhan ini dan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan dikala Engkau masih menyapa hidup kami melalui firman-Mu saat ini. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa belajar seperti Ayub. Ketika kami harus diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan, mampukan kami untuk bisa mewujudkan sikap meeting, mengintrospeksi diri, dan tetap bersyukur ketika kami harus menghadapi permasalahan dan penderitaan hidup. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam kuat kuasa-Mu, dan terkhusus aktivitas kami di hari ini kiranya Tuhan tuntun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya dalam satu nama Kristus Yesus,
Dua ini kami haturkan. Amin. Sebelum kita mengakhiri doa pagi ini dan melaksanakan aktivitas kita hari ke sehari, siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera serta kekuatan dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin.